ibu-ibu, seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, ketika pembukaan tadi ya ibu-ibu, bahwa hari ini kita akan berdiskusi mengenai pentingnya kesejahteraan kesejahteraan lansia. Jadi kita akan berdiskusi banyak hal tentang lansia, mulai dari pengertian, pentingnya perhatian kepada lansia dan sebagainya, seperti yang telah saya jelaskan di Awal. ketika pembukaan tadi ya ibu-ibu. Nah, sebelum kita masuk ke materi, sebelum kita berdiskusi panjang lebar, biar lebih semangat lagi, kita tepuk P2K2 dulu ya. Oke ibu-ibu, oke sama-sama ibu, semangat. Sama-sama kita tepuk P2K2. Oke, tepuk P2K2. Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Oke, bagus, mantap ya. Hai. Halo. Halo. Hai. Hai, halo. Halo, hai. Sip, konsentrasinya masih full ya, masih penuh. Sip. Mudah-mudahan dengan konsentrasi yang masih penuh, dengan semangat yang luar biasa, materi kita hari ini mudah dimengerti, mudah dipahami, dan satu yang paling penting bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah ibu-ibu, siapa saja yang tinggal di rumah? Ada keluarga, Iya, ada yang tinggal di keluarga itu siapa saja? ada suami, Ada suami, istri, ada istri, anak, ada anak, ada kakek, ada ada kakek, nenek, ada nenek, ya, ada kakek, ada nenek, nenek. Nah disebut apa kakek dan nenek ini? orang tua, Iya, orang lansia, tua ini disebut lansia, ya, kakek nenek ini disebut lansia. Ya, lansia ya. Betul sekali ya ibu-ibu. Nah, sekarang di mana lansia ini berada? ada di rumah, Ya, ada di rumah. ada di jalan juga ada. Ada di jalan. Ngapa ini tuh lansia di jalan, Bu? Kadang ada yang ini cari rongsokan gitu. Cari rongsokan. Ada juga yang ngemis, saya Ngemis. pernah lihat. Berarti lansia ini tidak diurus ya? Iya, ada juga di Peti Jompo. Oh, ada yang di panti jompo Iya. ya. Terus anaknya kemana itu? Nggak tahu kemana, Nggak tahu. sibuk dia. Kalau anaknya masih ada ya usahakan ya, kalau kita memiliki lansia itu sebisa mungkin kita urus sendiri ya. Kita tetap tinggal di rumah. Nah, ibu-ibu, sekarang kenapa kakek nenek tadi kita sebut lansia? Karena sudah tua tadi. Karena sudah Sudah tua, tua. sudah tidak ada tenaga. Sudah tidak ada tenaga. Oke, saya tulis ya satu-satu. Kenapa nenek tadi disebut lansia? Kenapa? Karena dianya sudah tua. Sudah tua. Terus Sudah tidak ada tenaga. tidak ada tenaga lagi. Penglihatannya sudah Satu ya Bu, tidak ada tenaga. Terus Iya. Penglihatannya sudah tidak tajam lagi atau sudah pikun. penglihatannya ya. Sudah pikun. Oh, terus ada lagi apa ibu-ibu? Apa ya? Ya. Udah, kayaknya itu deh. Tidak ya. Iya. Jadi umurnya sudah tua. Oh ya? iya, umurnya. Umurnya sudah tua. 60-an, 60-an, 60-an. 60 tahunan ya ibu-ibu. Iya. Terus yang berikutnya tadi di mana ada lansia tadi Bu? Ada di rumah, di jalan, Di jalan. di Terus Pati Jompo. panti, terus Ya, itu. habis? Habis. Habis. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, bagaimana kira-kira kondisi lansia ini? Kondisinya, Iya, keadaannya. kalau yang dianya di rumah sih terawat. Oke, terawat. Terus Ada juga sih yang terlantar. terlantar. Terus Iya. kalau kondisi fisiknya gimana ibu? Kalau kondisi fisiknya sudah tidak ada tenaga, sudah lemah. Terus ada yang masih bekerja? Ada, kalau yang dia masih kuat. Ada yang masih kuat ya fisiknya. bekerja. Terus ada juga ya Ada juga yang sudah lemah, hanya berbaring aja. lemah. Nah, kalau yang lemah ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya? Paling di
apa? Dikasih sama orang-orang? Bantuan dari Iya. orang lain. Oke, ibu-ibu ya, benar sekali ya ibu-ibu, dari kondisi yang ibu sampaikan tadi, keadaannya, terus di mana lansia itu berada, itu bisa kita simpulkan bahwa lansia itu mereka yang sudah memiliki umur yang sudah lanjut ya. Katanya tadi lebih dari 60 tahun. 60. Oke, ibu-ibu, untuk lebih jelasnya lagi, di depan sudah ada flip chart. Ini ada pengertian lanjut usia. Itu menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998, bahwa lansia itu adalah orang yang telah mencapai usia di atas 60 tahun. Di atas 60 tahun ya ibu-ibu. Tapi untuk yang mendapatkan bantuan PKH itu di atas Di atas 70 tahun. Iya, di atas 70 tahun ya ibu-ibu. Nah, lansia ini juga ada di ayat 3 itu disebutkan juga bahwa lansia ada lansia potensial. Jadi lansia potensial ini yang masih mampu melakukan pekerjaan atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang atau jasa, itu lansia potensial ya. Terus yang di ayat keempat itu lanjut usia tidak potensial. Jadi mereka ini sudah tidak berdaya lagi untuk menafkahi dirinya sendiri ya. Sehingga mereka Mengandalkan bantuan orang lain. bergantung pada bantuan orang lain. Nah, jadi sudah paham ya pengertian dari lansia tadi ibu-ibu? Paham ya? Nah, walaupun di diskusi kita hari ini itu mengenai lansia, kita akan berbicara lansia secara umum ya, bukan lansia yang mendapatkan bantuan PKH saja. Karena kalau yang mendapatkan PKH saja itu yang 70 tahun ke atas ya ibu-ibu. Iya. Oke. Nah, ibu-ibu, yang berikutnya, mengapa kita harus peduli dengan lansia? Karena dia sudah tua. Karena sudah tua, terus Sudah pikun. terus Sudah kayak anak kecil, minta perhatian. minta perhatian. Fisiknya sudah lemah Iya, ya. fisiknya sudah Itu lemah. alasan kenapa kita harus peduli pada Lansia. Di depan sudah ada flip chart 2 itu mengenai kenapa kita harus peduli kepada lansia. Jadi yang pertama itu memang sudah amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lansia. Lansia memiliki hak yang sama ya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jadi hak lansia dengan hak kita sama tentang bermasyarakat dan bernegara. Terus yang berikutnya, jumlah lansia yang terlantar itu sangat meningkat. Jadi banyak sekali lansia yang terlantar ibu-ibu. Nah, menurut data di tahun 2015 bahwa 16.000 juta lansia yang ada di Indonesia dan 2,8 juta lansia yang ada itu sudah dikategorikan lansia terlantar. Nah, 4,6 juta lansia yang berpotensi terlantar. Jadi ada yang sudah terlantar dan ada kemungkinan akan terlantar. Nah, yang berikutnya, data menyebutkan lansia mengalami kekerasan dan penelantaran. Lansia ini kadang juga mendapatkan penelantaran, juga mendapatkan kekerasan. Makanya kita perlu peduli kepada lansia. Terus alasan berikutnya kenapa kita harus peduli kepada lansia, ibu-ibu ya, itu karena lansia adalah orang tua yang membesarkan dan mendidik dengan kasih sayang. Jadi ketika mereka sebelum tua, dulu itu mereka orang tua ya, ayah, ibu bagi anak-anaknya. Nah, pada saat itu mereka memberikan dan mencurahkan kasih sayangnya. Nah, jadi kita sebagai anak harus membalas kasih sayang dari kedua orang tua kita itu. Terus, sebagian lansia kurang mendapatkan perhatian dari keluarga. Jadi ada sebagian lansia itu tidak diperhatikan oleh keluarganya. Nah, kalau bisa kita yang keluarga yang memiliki lansia itu diharapkan harus peduli dan mengurus kepada lansianya ya ibu-ibu. Iya. Nah, ini ibu-ibu yang harus kita sadari dan harus kita ingat terus bahwa mau tidak mau kita akan menjadi lansia ibu-ibu. Jadi lansia itu adalah kondisi kita, kondisi ibu semua di kemudian hari, di masa yang akan datang.
Ibu-ibu mau jadi lansia? Mau sampai ya? tua. Kalau saya mau ya. Saya nggak mau meninggal cepat-cepat ya. Kalau bisa udah sampai ke fase lansia ya. Iya, benar. Jadi lansia itulah kondisi kita di masa yang akan datang. Dan terakhir, kenapa kita harus peduli kepada lansia? Karena panti jompo itu sangat terbatas. Kalau panti jompo terbatas, maka kemampuan untuk mengurus lansia pun terbatas. Kita sebagai keluarga itulah yang paling penting. Harus peduli kepada lansia. Oke, ibu-ibu sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak. Tidak ada? Tidak. Sudah paham ya? Iya. Sudah tidak ada lagi yang diragukan tentang pengertian lansia dan mengapa harus peduli pada lansia? Tidak, sudah paham. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke langkah berikutnya.